Oke, garis barat itu ada Tertullianus dan Agustinus di situ. Ini sangat bertolak belakang keadaannya dengan timur. Ya, kita akan lihat di sini. Tertullianus ya 160 sampai 220. Dia bersikap membela iman Kristen terhadap tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam atau salah paham dan serangan-serangan yang lain. Jadi dia menyatakan sikapnya. Dia berusaha untuk membela iman Kristen, apa yang dia percayai. Karena pada waktu itu banyak sekali tantangan. Tadi sudah dikatakan tadi ya, tantangan dari ateis, gnostik, tantangan dari ya penyembahan berhala, paganisme dan lain-lain, banyak ya, sangat-sangat menyerang. Nah, persoalannya adalah soal-soal etis yang berhubungan erat dengan hidup konkret orang Kristen. Soal-soal etis, ya. Soal-soal etis seperti apa? Bisa soal-soal pernikahan, soal-soal yang lain seperti itu yang hari-hari terjadi, yang berhubungan erat dengan hidup konkret. Yang ini hidup nyata, bukan hidup awan-awan, ngeroh, sorga. Ini hidup nyata, hidup yang terjadi, yang dapat kita lihat. Nah, ia sangat bertentangan bahkan bermusuhan dengan filsafat dan kebudayaan kafir. Tadi di timur mereka berusaha untuk apa? Menyesuaikan diri. Tetapi di barat mereka bahkan bertentangan dengan filsafat dan kebudayaan kafir. Jadi bagi siapa tadi? Tertullianus berkata bahwa kebenaran iman Kristen adalah mutlak. Dan tidak ada unsur-unsur kebenaran di dalam pikiran yang lain. Tidak ada unsur-unsur kebenaran lain yang di luar iman Kristen yang dimasukkan ke dalam untuk membangun iman Kristen itu. Jadi iman Kristen itu mutlak. Ya, A. Tidak ada tambahan A, B kecil. Ya. A tetap A. Jadi Yesus tetap Yesus. Pengajaran-pengajaran bersumber kepada firman Tuhan, bukan pertolongan daripada filsafat untuk membentuk sistem kebenaran itu. Tertullianus adalah teolog dari pertentangan paradoks. Jadi ungkapan yang sering diucapkannya adalah credo quia absurdum. Aku percaya sebab mustahil. Credo quia absurdum. Aku percaya sebab mustahil. Ia selalu menekankan distansi antara Injil dan pikiran manusia. Jadi antara Injil dan pikiran manusia itu ada jarak. Injil itu ya di luar manusia. Pikiran berbeda dengan pikiran kita. Jadi dia menggunakan pertentangan paradoks. Tahu paradoks? Ya. Tahu arti paradoks? Coba cari di Google, ya, di Google. Paradoks. Bikin A tapi B yang terjadi, berbeda. Ada dua pertentangan di situ. Nah, jika di timur enggan untuk meletakkan nisbah antara Allah dan dunia. Ya. Jadi di timur itu Allah dipandang terlalu tinggi dan agung. Tapi justru Tertullianus melihat ada nisbah, ada hubungan antara Allah dan manusia. Sebagai apa? Hubungan hukum, nisbah hukum. Kenapa demikian? Karena Tertullianus ini seorang ahli hukum. Jadi Tertullianus mengatakan manusia tidak berdosa oleh karena tidak terikat kepada materi. Jadi manusia itu berdosa bukan karena materi. Tapi manusia berdosa karena pemberontak
memberontak terhadap Tuhan. Ya, manusia memberontak dan bersalah terhadap Tuhan, jadi manusia berdosa, bukan karena materi. Ada agama lain, ya, misalnya agama Hindu, manusia itu berdosa karena materi. Karena hatinya terikat dengan materi. Jadi dia jatuh dalam dosa. Tetapi Tertullianus melihat di sini bahwa hubungan antara Tuhan dengan manusia itu hubungan hukum. Jadi manusia itu berdosa karena melanggar hukum. Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi manusia berdosa. Sedangkan Agustinus, ya, tahun 354 sampai 430 kurang lebih, dia mengungkapkan dalam apologiknya, dalam buku De Civitate Dei, De Civitate Dei, atau buku tentang kerajaan atau negeri Allah, kerajaan Allah. Ya, Dei itu Allah, tentang kerajaan atau negeri. Jadi dia mengungkapkan di sini tentang negeri Allah, kerajaan Allah, dunia Allah. Ya. Nah, jadi menurut dia, sejarah bukan terletak dalam salah satu kuasa atau kerajaan dunia. Karena kerajaan datang silih berganti. Melainkan arti sejarah terletak dalam kerajaan Allah. Civitas Dei. Ya, kerajaan sejarah itu terletak dalam kerajaan Allah. Jadi sejarah itu terjadi karena kerajaan Allah. Jadi Yesus itu ada di dalam sejarah. Karena sejarah mencatatnya. Dan sejarah itu terjadi karena Yesus. Ya. Sejarah itu terjadi karena Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris sejarah apa? His story. His ini kan kata pengganti daripada Tuhan, dia. Jadi cerita tentang dia, cerita tentang Tuhan. Atau cerita tentang Yesus. Ingat tadi dalam tahun itu misalnya tahun 50 AD, Anno Domino, tahun Tuhan kita. Ya, tahun Tuhan kita, Anno Domino. Bukan Masehi, tapi Anno Domino, tahun Tuhan kita. Jadi perhitungan itu dimulai dari Yesus. Sejarah itu. Ya. Kalau bagaimana kalau sebelum Yesus? Ya, sejarah menceritakan tentang akan adanya kedatangan Yesus. Nah, jadi perkataan civitas dalam bahasa Indonesia paling tepat mungkin diterjemahkan negeri. Kita kenal kata civitas di mana? Civitas academica. Apa? Negeri akademik atau dunia akademik. Civitas academica. Kalau nanti itu kan biasa dipakai kata civitas academica ini kalau misalnya mau penamatan, wisuda. Ya. Nyanyi Viva Academia, Viva Rectores. Ya. Itu menggambarkan dunia akademika, civitas academica. Oke, kita lanjut. Dalam sejarah kita menyaksikan pergumulan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis atau kerajaan dunia. Kerajaan iblis civitas diaboli atau diabolos, ya, jahat, iblis, diabolos, atau kerajaan dunia civitas terrene. Ya. Jadi ada pertentangan di sini. Pergumulan di sini.
bahwa civitas terrene dikuasai oleh civitas diaboli, melawan civitas Dei, kerajaan Allah, melawan dunia yang dikuasai oleh iblis. Sehingga ketika orang bertobat, apa yang terjadi? Dia berpindah dari civitas diaboli kepada civitas Dei. Biar saya lagi aja. Ya, kemudian sejarah adalah proses di dalamnya Allah bekerja dan mewujudkan maksudnya di dalam Yesus Kristus, di mana kita tidak perlu tergoncang oleh kejadian apapun. Jadi sejarah adalah proses di dalamnya Allah bekerja. Ya. Allah bekerja dan mewujudkan maksudnya dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah perwujudan daripada kehendak Allah itu. Jadi ya sejarah itu karena Yesus. Sekali lagi, sejarah terjadi karena Yesus. Kemudian Agustinus merombak pengertian tentang sejarah yang bersifat lingkaran yang berasal dari filsafat Yunani. Ya, filsafat lingkaran. Filsafat lingkaran ini ada kaitannya dengan apa? Apa yang kita pahami? Salah satunya adalah reinkarnasi kan. Bahwa manusia kemudian mati bisa berinkarnasi. Iya kan? Jadi terputar-putar terus. Nanti ya dia dari kapan dia berinkarnasi, lalu kemudian nanti dia ketemu dengan istrinya yang sudah berinkarnasi lagi, lalu kemudian mati lagi, berinkarnasi lagi, ketemu lagi dengan istrinya berinkarnasi. Ya kalau dia berbuat baik, dia akan jadi manusia. Kalau tidak, dia akan jadi binatang. Terputar-putar terus di situ. Binatang pun bisa berinkarnasi kalau dia melakukan yang baik. Ya, dia bisa jadi siluman atau apa gitu. Kemudian bisa jadi manusia. Jadi filsafat Yunani yang bersifat lingkaran dan pikiran kafir pada umumnya serta menggantikannya dengan pengertian tentang sejarah yang bersifat garis. Kalau Yunani tidak ada juntrungannya, ujung-ujungnya kemana tidak ada, dia berputar terus. Ya. Sedangkan garis kita tahu ada masa awal, ada masa akhir. Jadi sejarahnya berlangsung garis. Jadi kalau kita kenal dengan alfa dan omega, kalau kita kenal juga dengan kata segala sesuatu disebabkan oleh dia dan pada akhirnya juga disebabkan oleh dia. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dan jadi ini memang pemikiran dari pikiran Ibrani, perjanjian lama. Garis, bukan berputar. Garis. Jadi dapat dikatakan bahwa Agustinus mengajarkan untuk menilai segala sesuatu dari sudut akhir garis sejarah ini. Atau dari eskaton yang terakhir. Ada yang mengatakan begini, start awal menentukan. Iya, memang benar, start awal menentukan. Tapi garis akhir pun juga menentukan. Daya tahan kita pun untuk mencapai garis akhir itu juga menentukan. Iya kan? Jadi segala sesuatu akan terlihat pada garis akhirnya. Kita mengakhiri kehidupan ini dengan apa? Ya, dan bagaimana? Bukan soal matinya, ya, bukan soal matinya. Bukan soal karena kena COVID maka dia dikutuk oleh Tuhan, bukan itu. Ya, ada yang COVID itu karena guna-guna orang, ya, karena doti-doti makanya orang jadi kena COVID, atau karena memang itu hukuman, bukan itu. COVID virus, kita harus bisa membedakan itu. Ya. Dalam bukunya De Civitate Dei, Agustinus menempati kedudukan yang amat penting dalam berapologetika.
Nah, di sini iman Kristen dipertanggungjawabkan dengan cara yang tidak pernah akan kehilangan aktualitasnya. Timur berusaha untuk mengakomodir, tetapi Barat tidak. Dia berdiri sendiri. Tidak terpengaruh oleh filsafat-filsafat yang ada. Tidak memakai jembatan filsafat untuk kemudian bisa membuat orang lain memahami iman kita. Tapi kalau Timur, mereka memakai jalur filsafat untuk bisa agar orang lain memahami iman Kristen dalam melakukan pembelaan. Tetapi orang-orang di Barat tidak demikian. Ya, mereka banyak melakukan tidak memakai filsafat sehingga kebenaran itu tetap disajikan secara utuh dan tidak kehilangan aktualitasnya. Agustinus mencari sintesa antara Injil Yesus Kristus dan pikiran manusia. Tetapi sintesa yang dicapai oleh Agustinus adalah lebih dalam, sebab lebih alkitabiah daripada sintesa Clemens dan Origenes. Jelas, ya, karena sintesa yang dilahirkan oleh Clemens dan Origenes dipengaruhi oleh filsafat, tetapi Agustinus tidak. Ya, sehingga dia lebih dalam sintesanya, lebih aktual. Nah, bagaimana dengan abad pertengahan? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Nah, dari periode 500 sampai 1500 tahun, ya, merupakan periode yang bersifat sintesa besar. Kenapa terjadi sintesa besar? Di sini ingat tadi periode patristik itu banyak melakukan dan tiap kali melakukan misi itu adalah kegiatan apologetik. Kegiatan apologetik. Bagaimana mempertahankan iman mereka. Nah, dalam akomodasi penuh itu atau sintesa besar ini, diadakan suatu sintesa lengkap antara Injil dan pikiran serta kebudayaan pada waktu itu. Terjadi sinkronis Injil, pikiran manusia, filsafat, dan kebudayaan. Terjadi sinkronis, mengakomodir segala sesuatu yang ada. Sehingga iman itu terdegradasi, pengetahuan yang naik. Anda ingat abad-abad awal, iman lebih tinggi dibanding pengetahuan. Ketika masuk abad pertengahan, iman terdegradasi. Kenapa terdegradasi? Ya karena ada pemikiran manusia, ada kebudayaan dan pengetahuan yang berkembang. Hal ini dimungkinkan. Kenapa terjadi? Karena pada masa itu agama Kristen adalah agama yang kemudian diakui oleh negara. Menjadi agama satu-satunya atau menjadi agama negara. Wah, agama Kristen mempunyai kedudukan dan sangat berkuasa. Menjadi agama negara. Makanya tidak heran orang-orang zaman ini, ada kaum-kaum itu ingin memperjuangkan agamanya menjadi agama negara. Karena kalau itu jadi, maka kekuasaan agama itu sungguh tidak terbatas. Ya. Dan ketika itu Kristen menjadi agama negara. Di negara-negara barat, agama dan negara dipisahkan. Ya, Indonesia juga. Tetapi di timur banyak terjadi agama dan negara itu disatukan. Ya, dan kita mau dibawa ke sana. Karena apa akibatnya? Timbul kesatuan antara gereja dan negara, teologi dan filsafat, rohani dan duniawi. Muncul kesatuan.
Ya tadi terjadi integritas, terjadi simbiosis, bersamaan masuk. Sehingga semua bidang diliputi oleh sintesa yang besar. Sintesa apa? Kekristenan, filsafat, kebudayaan. Jadi segala sesuatu dipandang sebagai perwujudan kerajaan Allah di dunia ini. Jadi pemikiran mereka bahwa agama itu harus menjadi agama negara agar supaya kerajaan Allah bisa dinyatakan. Apakah memang benar demikian? Kerajaan Allah di mana pemerintahan Allah terjadi. Ketika pemerintahan Allah terjadi, siapa yang memerintah? Allah sendiri. Tapi ketika terjadi dunia agama menjadi agama negara, pemerintahan itu bukan kepada Allah, tetapi pemerintahan itu kepada manusia. Ya, ada unsur-unsur yang lain. Ya, ada unsur-unsur termasuk unsur politik di dalamnya. Nah, apologetika pada zaman ini mempunyai konsekuensi yang besar oleh karena agama Kristen diakui di mana-mana, sehingga mereka tidak perlu lagi dibela. Agama Kristen tidak perlu lagi dibela. Iman tidak perlu lagi dibela. Justru yang bertentangan dengan agama Kristen harus di bumi hanguskan. Termasuk paganisme harus di bumi hanguskan karena bertentangan dengan agama Kristen. Agama menjadi suatu superpower. Jadi orang yang menentang kekristenan pada waktu itu harus juga di bumi hanguskan. Ya, sehingga pada abad-abad ini kita mengenal ada yang namanya 95 dalil. Oleh siapa? Ya, siapa yang mengemukakan itu? Martin Luther. Ya, karena Martin Luther tidak setuju dengan apa yang jadi kebijaksanaan gereja pada waktu itu. Jadi gereja berusaha mengaksimilasi hal-hal yang bertentangan. Nah, termasuk tokoh-tokoh yang bertentangan diasimilasi atau dihilangkan dari situ. Dan ya, pemimpin gereja mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa di samping kaisar. Jadi tidak perlu lagi membela. Tidak lagi membela kekristenan. Justru kalau ada yang menyerang kekristenan, tidak usah lagi berpakai argumentasi, langsung dengan apa? Hukum yang berlaku. Dengan pedang yang ada. Agama Kristen menjadi dasar bagi setiap bidang, sehingga apologetika pada zaman ini menjadi teologi yang fundamentalis. Ya, orang sudah tidak usah lagi berapologetik. Orang percaya, orang Kristen tidak usah lagi berapologetik. Ya, karena mereka telah dibela oleh negara. Tidak usah lagi berapologetik. Sehingga kekristenan memang mencapai keemasannya pada waktu ini. Zaman emasnya. Tetapi juga mencapai masa degradasi iman yang luar biasa. Di sini. Seluruh para pemimpin-pemimpin Kristen telah dinabobokkan dengan apa? Kekuasaan dan materi. Bahkan ia mengeluarkan hal-hal yang seolah-olah Tuhan lakukan. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, keluarga itu bisa selamat kalau membeli atau membayar sejumlah uang tertentu ya supaya keluarga itu bisa diselamatkan. Ya, atau juga membeli surat pernyataan penebusan dosa. Bahwa dosa kita sudah diampuni kalau kita bisa membayar surat penghapusan dosa itu. Wow, luar biasa. Berarti kita tidak lagi menghargai karya Kristus di kayu salib.
Cukup pakai surat satu, dosa kita sudah diampuni. Cukup bayar ke gereja, orang yang meninggal masuk surga, diselamatkan. Luar biasa kan? Bayangkan, ya. Bayangkan pada waktu itu kekuasaan Kristen sudah melampaui Tuhan. Padahal mereka ingin mendirikan kerajaan Allah di muka bumi. Seharusnya Allah yang berkuasa, ya kan? Kehendak Allah yang jadi, firman Tuhan itu yang ditegakkan. Tetapi ini ya hukum manusia, hukum gereja, dogmatika yang ada. Dogmatika. Makanya tadi saya katakan, orang yang melanggar dogma gereja itu bisa diasimilasi, bisa dihilangkan. Doktrin tidak. Coba lihat, orang yang cerai itu bisa langsung dianu oleh gereja. Ya kan? Bisa langsung ditaruh di tempat yang ya. Nah, pada zaman ini Thomas Aquinas. Siapa Thomas Aquinas ini? Sebenarnya dia salah satu pelopor pendiri dari dia juga mengembangkan pemikiran tentang Tritunggal dan banyak hal. Dia termasuk salah satu tokoh Katolik yang luar biasa pada waktu itu. Ya karena pada waktu itu gereja cuma satu, aliran Katolik. Katolik itu berarti umum. Ya, dan sebenarnya Martin Luther tidak ingin membuat suatu aliran baru. Dia hanya memprotes supaya gereja kembali kepada nilai yang sebenarnya. Secara dogmatika, dia melakukan dogmatika, dia berpikir kritis terhadap ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh gereja. Dia berpikir kritis dan ingin berusaha untuk meluruskan kembali ajaran gereja. Sehingga timbul 95 dalil itu. Nah, Thomas Aquinas ini menulis sebuah buku yang berjudul Summa contra Gentiles, atau ya summary terhadap orang-orang kafir. Sebuah diskusi tentang Aristoteles dengan penafsir-penafsir Islam dan Yahudi. Jadi dia menuliskan buku ini, Summa contra Gentiles. Nah, beberapa pemikiran pokok Aquinas sebagai berikut. Coba kita lihat. Persoalan iman dan akal budi. Bagaimana ini iman dan akal budi? Ya, persoalan tentang bukti-bukti adanya Allah. Apakah memang ada Allah atau tidak? Nah, ontogonis dan lain-lain harus dinyatakan di sini. Ya, oke. Ada dua ini persoalan. Persoalan iman dan akal budi, dan persoalan tentang bukti-bukti adanya Allah. Ini pokok-pokok pemikiran dari Aquinas. Bagaimana dia membahas iman dan pikiran. Akal budi itu kan pikiran. Oke, kita lanjut. Persoalan iman dan akal budi. Jadi ada sintesa antara iman dan akal budi yang menjadi corak khas bagi seluruh abad pertengahan. Sintesa, berusaha ya memadukan antara iman dan akal budi di seluruh abad pertengahan. Jadi diungkapkan secara murni oleh Aquinas. Aquinas menyatakan bahwa ada konfrontasi antara iman dan filsafat bagi Aquinas dan teman-teman semasanya. Terutama konfrontasi dengan filsafat Aristoteles yang pada pemikiran ya kaum sepupu kita itu mendapatkan kedudukan yang penting. Ya. Jadi konfrontasi tentang soal-soal ini, filsafat Aristoteles.
Lalu kemudian bagi Thomas Aquinas tidak ada pertentangan mutlak antara iman dan akal budi. Tidak usah dipisahkan karena tidak ada pertentangan antara iman dan akal budi. Kenapa demikian? Sebab keduanya terarah pada kenyataan yang sama, yaitu kenyataan Allah, karena Allah adalah asal muasal dari segala kenyataan. Jadi realita Allah yang dapat dipahami oleh pikiran kita. Jadi pikiran kita harus bisa dapat memahami iman. Ya, jadi untuk memahami iman ya kita secara pikiran kita harus bisa memahami itu. Ya, secara logika kita bisa menerima. Karena keduanya terarah pada kenyataan yang sama, yaitu kenyataan atau realita tentang Allah. Realita Allah bahwa Allah adalah asal muasal dari segala kenyataan yang ada. Jadi pikiran ini harus bisa menerima realita tentang Allah. Bukan pikiran ini mendebat, berargumentasi, tetapi pikiran ini harus terbuka. Tidak ada jembatan yang lain, tidak ada jembatan filsafat di situ. Nah, untuk persoalan tentang bukti-bukti adanya Allah. Jadi menurut Thomas Aquinas, kebenaran adanya Allah dapat dibuktikan dalam pemikiran filosofis. Pemikiran tentang Allah, kebenaran adanya Allah. Kalau menurut filsafat begini, Allah itu hanya sebatas pikiran kita. Kalau kita berpikir bahwa Allah ada, ya Allah ada. Kalau kita berpikir bahwa Allah tidak ada, ya Allah tidak ada. Kalau kita berpikir bahwa Allah sudah berhenti bekerja ibarat seorang pembuat jam tangan, lalu kemudian setelah jamnya bisa bekerja dengan baik, dia sudah melepaskan jam itu. Allah berhenti bekerja. Tapi apakah itu secara filsafat? Tapi apakah Allah berhenti bekerja? Tidak. Allah tetap bekerja dari masa kepada masa. Sampai pada akhirnya. Ingat tadi sejarah yang lurus. Ya kan? Sejarah yang lurus. Bahwa Allah bekerja dari masa kepada masa. Sampai pada akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Menurutnya ada 5 cara untuk membuktikan adanya Allah. Quinqui Viae. Jadi ada 5 cara untuk membuktikan adanya Allah. Yang pertama, ada 5 cara ya. Quinqui Viae. Yang pertama, bertitik tolak dari gejala pergerakan. Pergerakan dan menyimpulkan adanya pergerakan pertama, yaitu Allah. Ingat tadi kita bicara sejarah, Allah kita bukan Allah yang statis, tapi Allah yang bergerak. Kebenaran itu tetap, tetapi teologi itu progres. Sejarah dimulai dari Allah melalui Yesus. Jadi pergerakan pertama adalah Allah. Pada mulanya Allah. Wahyu menutup, akhirnya Allah. Ya kan? Jadi secara tidak kebetulan bahwa Alkitab kita itu luar biasa. Diawali oleh Allah, diakhiri oleh Allah. Dan ada benang merah. Nah, kenapa bukan Alkitab kita dimulai dengan kitab Mazmur? Atau kitab apa? 1 Tawarik.
Tapi kenapa harus dimulai oleh kejadian? Apakah kebetulan? Apakah kebetulan kitab kejadian? Itu kan proses proses pembakuan Alkitab. Jadi mereka taruh di situ. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah dalam rencana Allah. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Ini menerangkan kepada kita bahwa kepergerakan dari awal adalah Allah. Bukti kedua, itu mulai dengan gejala sebab akibat. Kausa pertama menyimpulkan adanya sebab asal atau kausa, prima kausa yang disamakan dengan Allah. Sebabnya Allah. Sebab awalnya Allah. Sebab akhirnya Allah. Sebab awal ada semua tatanan kehidupan ini karena Allah. Bukan karena yang lain. Bukan karena teori Big Bang dan lain-lain. Tetapi karena Allah. Prima causa. Asal mula. Lalu kemudian bukti ketiga, Thomas Aquinas berdasarkan pikirannya atas gejala kebetulan dan sampai pada wujud yang perlu pada diri sendiri, dan itu adalah Allah. Ya. Gejala kebetulan. Oh, kebetulan ada ini, kebetulan. Tapi kenapa bisa terjadi demikian? Oh, apakah kebetulan kalau manusia diciptakan pada hari ke-6? Kenapa manusia tidak diciptakan pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Kenapa harus hari ke-6? Gejala kebetulan, ya. Tuhan menciptakan manusia yang kebetulan pada hari ke-6. Apakah demikian? Apakah kemudian Allah menciptakan semesta ini dengan asal menciptakan saja? Apakah kemudian Tuhan membentuk manusia ini hanya asal membentuknya? Oh iya, seperti ini yang saya. Apakah demikian? Ya, bahwa itu pada akhirnya adalah Allah. Bukti keempat, menyoroti tingkat-tingkat kesempurnaan dalam segala sesuatu. Yang satu lebih atau kurang daripada yang lain. Yang satu lebih sempurna atau kurang sempurna. Bahwa ternyata dari gejala ini dapat disimpulkan bahwa ada satu wujud yang sempurna. Siapa yang sempurna ini? Allah. Manusia tidak sempurna. Hewan tidak sempurna. Ciptaan Tuhan tidak sempurna. Malaikat adalah ciptaan Tuhan juga tidak sempurna. Sehingga kita bisa paham, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Dia yang sempurna. Dia yang sempurna telah datang ke dalam dunia yang tidak sempurna. Untuk apa? Untuk menyempurnakannya. Jadi bukti keempat, kesempurnaan. Oke, lanjut. Bukti kelima berpangkal dari gejala bahwa semua mempunyai tujuan. Jadi segala sesuatu ada dengan maksud tertentu. Demikianlah harus ada suatu maksud terakhir, causa finalis. Ada causa prima, ada causa finalis. Siapa ini? Allah. Segala sesuatu mempunyai tujuan. Manusia jatuh dalam dosa pun punya tujuan. Pohon yang diciptakan di Taman Eden pun punya tujuan. Manusia yang diciptakan pun punya
tujuan. Keselamatan itu ada tujuannya. Apa maksud daripada keselamatan? Nah, apa maksud keselamatan? Oh, masuk surga. Apakah benar manusia masuk surga? Ayo, ya, coba pikir. Kita selalu berkata, percaya Yesus, selamat, kalau mati masuk surga. Apakah benar keselamatan berbicara surga? Apakah benar orang mati di dalam Kristus masuk surga? Coba pikirkan. Apa sih pengertian daripada keselamatan? Kenapa sampai Tuhan menciptakan manusia? Jawaban itu hanya ada di dalam buku ini. Bisa cari di Shopee, di apalagi Tokopedia, cari di situ, ya. Cari. Ternyata kalau kita pelajari, surga itu tempat kediaman Allah, bukan kediaman manusia. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa kita mati masuk surga. Jadi kalau begitu keselamatan bicara tentang apa? Ingat, manusia diciptakan untuk apa? Menjadi segambar serupa dan untuk apa? Berkuasa, kan? Berarti manusia mewakili Allah di muka bumi ini. Menjadi perwakilan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan supaya mereka mengelola bumi ini, kan? Tetapi apa yang terjadi di Taman Eden? Manusia jatuh dalam dosa. Dosa upahnya maut. Jadi manusia harus butuh keselamatan supaya tidak masuk dalam penghukuman kekal, yaitu maut. Jadi pengertian keselamatan apa? Manusia dikembalikan kepada tujuan yang semula. Apa tujuan yang semula? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa mengelola ciptaan Tuhan, mewakili Tuhan. Iya kan? Dosa telah menghilangkan tujuan Tuhan atas manusia. Ya, Yoel ada angkat tangan, silakan. Ya Pak, selamat siang Pak. Ya. Ya, ini saya bertanya Pak tadi tentang itu, mohon maaf sebelumnya, bahwa tujuan keselamatan ketika mati itu bukan ke surga. Nah, saya hanya ingin bertanya tentang yang dilihat oleh pernyataan yang diterima oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 itu, tentang aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, saya selama ini memang dari sekolah minggu itu sudah tertanam. Jadi istilahnya sampai dewasa ini tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Kalau misalnya orang mati itu yang dalam Tuhan, sudah pasti dong surga apapun itu. Pendeta dari manapun, yang sampai saat ini saya dengar itu semuanya seperti itu Pak. Jadi kali ini ada perbedaan yang sangat saya jumpai pada siang hari ini. Mungkin bisa dijelaskan kenapa gitu, lebih detail lah. Maksudnya tanpa harus mohon maaf, tanpa harus
mau baca bukunya Bapak dulu gitu. Setidaknya adalah sedikit-sedikit. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya terima kasih, Yoel. Saya kira pembahasan surga ini mungkin bisa Ibu Beviani nanti menjelaskan. Karena dulu pernah kita sudah bahas ini di kelas itu ya. Bagaimana Ibu Beviani? Oke. Paulus Belum memang bisa, Pak. Ya? Kenapa? Udah Pak, lanjut. Ya, Paulus memang menjelaskan. Dalam perjanjian baru, Paulus mendapatkan penglihatan tentang ada orang yang naik ke surga tingkat 3. Ya. Tetapi ada juga yang mengakui ada 7 tingkat surga. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan itu. Alkitab hanya menjelaskan 3 tingkatan. Paulus mendapatkan penglihatan 3 tingkatan surga. Orang ini dibawa ke itu. Tapi itu Paulus kemudian berbicara, apakah itu aku atau orang lain? Aku tidak tahu. Nah kemudian timbul pemahaman begini. Kalau kita bicara surga, Wahyu juga mengatakan bahwa itu tempat kediaman Allah. Orang yang mati saat ini itu tidak ke surga. Surga itu tempat kediaman Allah. Tapi orang yang mati saat ini menuju ke tempat peristirahatan. Perhentian sementara. Kapan akan mereka ini perhentian sementara ini? Kalau kita bicara tentang ini, ya ini memang sudah pelajaran yang lain lagi. Tesalonika berbicara ketika Tuhan datang, ada pertemuan di udara. Kubur-kubur terbuka, bertemu. Wahyu mengatakan, akan ada penghakiman tahta Kristus, tahta putih. Semua orang yang mati akan dibangkitkan dan akan dihakimi dengan kitab-kitab dan ada kitab kehidupan. Setelah itu langit dan bumi baru. Jadi manusia itu tidak ke surga, tetapi kemana? Setelah itu, ya. Kemana? Sebenarnya bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Yesus di mana Yesus menjadi raja. Di situ langit dan bumi baru, Yesus menjadi raja di situ. Tetapi menyangkut keselamatan. Keselamatan ini sebenarnya berbicara tentang apa? Apakah hanya tujuan masuk seperti yang kita katakan selama ini? Tujuannya hanya masuk surga? Tidak. Keselamatan itu ada tujuannya. Paulus mengatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa orang harus diselamatkan? Karena sudah jatuh dalam dosa. Kenapa dosa ada? Ayo coba kita pikirkan. Kenapa sampai iblis menjadi ular, kemudian menggoda Hawa? Coba pikir. Coba kita berpikir. Kalau iblis ada di Tentena, dalam rupa ular, atau di Manado, atau di Poso jadi dia kuadui dia. Ya. Tapi kenapa sampai iblis menjadi ular untuk menggoda Hawa? Apa yang iblis goda dari diri manusia? Coba kita pikir dulu baik-baik. Dan kenapa manusia diciptakan? Apakah Tuhan hanya asal-asal saja menciptakan manusia? Supaya bikin penuh-penuh taman. Coba pikir. Kenapa manusia harus diciptakan?
Kan bisa saja Tuhan ciptakan lalu kemudian Tuhan panggil malaikat untuk memenuhi taman itu kan. Bisa nggak? Bisa tidak? Tapi kenapa harus Tuhan ciptakan manusia? Dan menempatkan manusia itu di Taman Eden? Ini jadi suatu pertanyaan yang besar. Gimana, Joel? Iya, saya mulai mengerti sedikit. Itu jadi yang dalam pikiran saya ketika Tuhan datang menyelamatkan manusia, memang itu berarti untuk menebus segala dosa, bukan tujuan untuk surga gitu. Bukan untuk tujuannya surga, tapi berarti hanya untuk sebatas untuk menyempurnakan manusia kembali seperti waktu diciptakan di Taman Eden. Tapi tanpa harus ke surga. Nah, kalau misalnya suatu saat terjadi rapture atau apa gimana, terus itu tempatkan yang kemana? Apakah seperti Elia kan terangkat ke surga, gitu kan? Kalau kita kan catat Elia terangkat ke surga, berarti manusia juga bisa ke surga gitu, seperti Elia. Nah itu gimana begitu? Kalau kita hanya fokus surga, itu lihat Wahyu itu berbicara. Misalnya tentang rapture. Rapture itu kan ada pemerintahan 1000 tahun. Lalu terjadi peperangan lalu kemudian iblis itu dibuang, dihukum kekal. Lalu terjadi penghakiman. Iya kan? Penghakiman. Nah, kerajaan 1000 tahun ini apakah sudah berbicara surga? Paham nggak di sini? Cobalah baca Alkitab dulu, ya, pahami dulu. Pokoknya intinya begini. Untuk apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Untuk apa Tuhan menaruh manusia di Taman Eden? Lalu kenapa sampai iblis menggoda manusia? Dan kemudian manusia harus jatuh dalam dosa. Dan lihat, dosa itu akan membawa kepada apa? Maut. Dan untuk apa itu keselamatan? Coba runtutan ini, coba dipikirkan. Ya, coba temukan. Kalau saya menjelaskan, saudara bisa mengerti. Tetapi kalau misalnya saya menemukan sesuatu, itu akan terus menginspirasi saya. Kayak siapa? Eureka, dia temukan. Wah, itu berbekas. Dan ketika saya mengerti sesuatu, bisa saya mengerti rumus Pitagoras. Oh, itu saya akan pahami dengan benar rumus Pitagoras itu. Misalnya. Ya, coba membaca kebenaran firman Tuhan itu seperti itu. Menimbulkan pertanyaan, kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Apa tujuan manusia diciptakan? Kok Tuhan sampai berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita? Apa sih tujuan? Kenapa Tuhan? Coba lihat, baca dulu. Ya, untuk mengusahakan dan mengelola. Apakah hanya sebatas itu? Tuhan menciptakan, marilah kita menciptakan manusia untuk apa? Kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Untuk apa? Mereka berkuasa. Apa kata kuasa di situ? Coba lihat. Dan kenapa sampai iblis ingin menjatuhkan manusia dan membuat manusia jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan? Kenapa? Apakah iblis hanya main-main supaya manusia jatuh? Kalau sesuatu ada tujuannya. Untuk manusia menjadi banyak. Apakah kalau misalnya Adam dan Hawa di Taman Eden tidak bisa menjadi banyak? Apakah harus jatuh dulu dalam dosa baru bisa menjadi banyak?
Coba mulai berpikir kritis dulu, kreatif, kritis. Jadi jangan hanya terpaku pada apa yang kita terima selama ini. Kita belajar di sini justru kita harus berpikir kritis. Kenapa? Why? Orang Ibrani punya sikap adalah ikut saja, nanti belajar kemudian. Tetapi orang Yunani lain. Orang Yunani harus mempertanyakan, kenapa saya harus ikut? Kenapa saya harus begini? Ada 5W 1H kan? Coba, nanti minggu depan kita akan diskusikan. Coba, pahami dulu itu. Ya. Kan itu satu pengajaran tersendiri itu. Nah, jadi kesimpulan abad pertengahan dan bagi apologetika, periode abad pertengahan bagi apologetika dapat dinyatakan secara umum diusahakan untuk selalu menjadi ideal. Karena sudah tidak ada lagi, kita sudah tidak berapologet pada abad pertengahan karena agama sudah menjadi agama negara. Ya, tidak ada usaha lagi untuk mempertahankan itu. Jadi semua orang, semua masyarakat, semua penduduk harus beragama Kristen. Ya kan? Nah, lalu maksud terakhir dari pekerjaan apologetis yaitu mengadakan suatu sintesa, keselarasan antara Injil Yesus Kristus dan kebudayaan dan pemikiran manusia. Kerinduan akan sintesa seperti selalu turut bekerja dalam pikiran apologetik. Kok ada terjadi kontekstualitas Injil yang dikontekstual. Tetapi apakah ini bisa masuk ke sinkretisme atau tidak? Ya, tergantung cara kita mengkontekstualisasikan Injil. Kayak sinkretisme itu pencampuran di situ dan kemudian mulai menghilangkan nilai-nilai kebenaran, kebudayaan. Nanti pelajari tentang kebudayaan, bahwa Allah itu ada di atas kebudayaan, Allah itu ada dalam kebudayaan dan Allah mengubah kebudayaan dan banyak kebudayaan, bicara tentang kebudayaan. Nah, pikiran abad pertengahan ditentukan oleh motif akomodasi, mengakomodir semuanya. Tapi dalam usaha untuk apa? Mewujudkan kerajaan Allah atas dunia ini. Usaha mereka banyak unsur dari Injil yang dilupakan, termasuk pemerintahannya. Pemerintahannya hanya berpusat pada satu orang, pada Paus pada waktu itu. Paus yang kemudian menjadi wakil Allah, sehingga apa yang disabdakan oleh Paus itu adalah suara Tuhan. Ya, apakah memang demikian? Nah, teologi terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan bahasa dan jalan pikiran filsafat. Ini abad pertengahan. Kenapa? Karena sudah terjadi degradasi iman di situ. Filsafat, pemikiran-pemikiran manusia sudah melampaui iman. Tanpa penyesuaian atau akomodasi ini, teologi tidak pernah akan berhasil memasukkan Injil dalam pikiran manusia. Ini anggapan mereka. Ya, untuk memahami Tuhan kita harus memakai jalur filsafat. Apakah demikian? Ya. Jadi menurut mereka kita tidak bisa mengadakan akomodasi pikiran Injil dengan pikiran kalau tidak ada filsafat. Oke, tujuan yang terlalu dekat ini adalah bentuk duniawi dari kerajaan Allah. Ya, khususnya bentuk gereja yang berpusat di Roma. Jadi kerajaan Allah itu ada di Roma. Ya, ini memang kenyataan yang ada. Bukan kita mau mendiskredit, tapi sejarah sudah mengungkapkan hal itu. Nah, akhirnya teologi dan apologetika lama-kelamaan hanya sekedar status
mempertahankan status quo. Ada, ya sudah begitu aja. Ya. Harus tetap eksis, ya status quo. Oke. Allah menjadi puncak dari menara pikiran filosofis. Allah menjadi puncak dari menara pikiran filosofis. Tadi kita berpikir secara filosofis. Allah itu Allah yang transenden. Bagaimana mungkin dia imanen? Dia transenden. Nah, jadi perlu pemikiran filosofis. Ya, di sini. Oke, kita lanjut. Ya, termasuk nama ini ditafsirkan dengan spekulasi-spekulasi ontologis dan lain-lain. Tetragrammaton ini, Yod He Vav He. Yod He Vav He ini ya ditafsirkan spekulasi-spekulasi ontologis. Bahwa sebenarnya penyebutan nama ini sangat sakral. Oke, kita lanjut. Perhatian untuk masalah-masalah sosial agak kurang dan pasti tidak sesuai dengan Allah Israel yang mengindahkan yang miskin dan terhina. Ya, yang terjadi adalah masyarakat melarat, tetapi gereja semakin bertambah kaya. Karena selain gereja, selain negara meminta pajak daripada warga negara, gereja juga meminta pajak. Jadi sehingga yang terjadi adalah setiap masa pemerintahan gereja, mereka harus berusaha untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan. Terjadi politik di dalam gereja. Coba lihat cerita-cerita abad-abad pertengahan. Politik gereja sangat kuat. Oke. Kesadaran Alkitabiah tentang sejarah kurang ya, pada waktu itu. Kenapa? Ada masa kegelapan gereja di sini. Jadi yang hanya bisa pegang Alkitab itu hanya kaum imam saja. Jemaat hanya pegang buku lagu. Nah itu terjadi kan. Musik tidak ada. Ya, karena katanya musik itu dari setan. Yang ada hanya orgel tunggal. Yang bunyi ngek ngok ngak ngek ngek gitu. Ya. Jadi jemaat tidak dibiarkan bertumbuh. Jemaat hanya kaum awam, jadi ada pemisahan. Kaum klergi dan kaum awam. Kaum klergi berurusan secara rohani, kaum awam bekerja, dapat uang, datang ibadah, kasih uang di gereja. Cukup sampai di situ. Ya,
Kaum awam itu apa itu? Awam, bodoh, kaum bodoh. Jadi jemaat dianggap orang bodoh, kasihan. Padahal sekarang, zaman sekarang terjadi kegerakan kaum awam. Nah, prinsipnya adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah imamat yang rajani. Ya kan? 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan, yang telah dipanggil keluar daripada gelap pada terangnya. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Wah, luar biasa. Jadi kaum awam dipanggil untuk apa sebenarnya? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Oh. Putus-putus ya. Ya. Oke. Saya lanjut. Sebab itu selama abad pertengahan hampir tidak ada pekabar Injil. Yang ada apa? Perang salib. Ya. Jadi lihat. Apa yang terjadi? Perang salib. Mau membebaskan Yerusalem. Menegakkan kekristenan. Tapi yang ada beberapa kali perang salib, yang ada hanya kehancuran. Makanya kalau Bapak Ibu ke Israel, di situ bangunan-bangunan sejarah orang Kristen di sana itu pernah kemudian dialihkan menjadi masjid. Ya. Masjid. Ya, kenapa Ibu Elfrin? Sorry Pak, ada urusannya. Ngurus kantor. Saya mute. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, sebelum saya lanjut, ya silakan Yoel. Pak, sebelumnya itu saya mau balik dulu tentang prinsip itu yang gereja garis timur ya. Mohon maaf kesempatan tadi saya mau tanya tentang Thomas Aquinas. Tentang Thomas yang dikatakan sebagai salah satu menulis buku tentang Tritunggal. Nah, di situ dia membahas tentang Tritunggal. Oh iya, membahas tentang Tritunggal. Nah, saya mau tanya ini, berarti Tritunggal ini sebenarnya adalah hasil-hasil pemikiran tapi bukan dari Alkitab. Tritunggal gitu. Kata Tritunggal itu. Jadi kalau misalnya saya tidak percaya Tritunggal, terus tapi saya percaya adanya Roh Kudus, saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya adanya Allah Bapa, tapi saya tidak percaya tentang pendapat-pendapat bahwa itu disebut dengan Tritunggal. Itu bagaimana, Pak? Nah, itu adalah haknya Yoel. Yang penting Yoel bisa mempertanggungjawabkan teologi yang Yoel anut. Ya, karena kan begini deh, Pak. Tritunggal ini kan bukan sebuah hal yang bagi saya bukan sebuah hal yang wajib untuk kita mau katakan kepada seluruh orang maupun seluruh jemaat, pendeta, bahwa Tritunggal itu, ini Tritunggal. Bagi saya cukuplah bahwa Allah itu ada, Roh Kudus itu ada, Yesus itu ada, tanpa harus kita bilang Tritunggal. Karena sangat tidak masuk akal 3 dalam kesatuan. Tidak ada istilah matematika 3 bisa jadi 1 gitu. 1 itu bisa jadi 3. Kan ini bicara yang realnya gitu. Bisa dikatakan kalau yang real. pakai metode tambah-tambahan itu menjadi hal yang tidak mungkin. Tapi coba dikali. 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan? Tetap 1. Nah, 1 bagi 1. Untuk mendapat, iya Pak, untuk mendapatkan hal inilah. Nah, jadi ya begini.
Kenapa sampai muncul? Ini memang ditetapkan. Jadi kenapa bisa muncul Tritunggal? Karena memang di dalam Alkitab itu tidak langsung menuliskan Tritunggal. Tidak ada kata Tritunggal di situ. Tetapi Alkitab itu menyatakan pribadi-pribadi daripada Allah itu sendiri. Sehingga dalam konsili kemudian ditetapkan iman Kristen itu pada Tritunggal itu. Jadi Tritunggal. Kenapa demikian? Sejarah begini. Kristen ini kan keluar dari Yahudi. Yahudi mengakui Allah yang Esa. Shema Yisrael, ini syahadat orang Yahudi. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Esa dalam pengertian satu tunggal. Lalu kemudian kekristenan keluar dari Yahudi. Kekristenan mengakui Allah itu satu. Perjanjian baru menyatakan demikian. Bahkan Yesus juga menyatakan demikian. Tetapi kemudian kekristenan juga percaya ada Roh Kudus. Kekristenan percaya ada Yesus. Nah, sedangkan kekristenan tidak mempercayai ada 3 Allah. Paham? Ya, ada 3 Allah. Bagaimana? Sedangkan kekristenan mengakui adanya Allah Bapa, kekristenan mengakui adanya Yesus Kristus, kekristenan mengakui adanya Roh Kudus. Dan kekristenan tidak mengakui adanya 3 Allah. Paham? Ya kan? Paham sampai di sini. Jadi akhirnya tercapai satu konsili bahwa pribadi Allah itu satu, kemudian dalam 3 hakikat keberadaan. Keberadaan sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Anak, sebagai Allah Roh Kudus. 3-tiganya adalah Allah, tetapi satu. Dan sampai sini belum paham. Masih bingung. Masih bingung? Yohanes 1 ayat 1 apa bilang? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kejadian 1 bilang apa? Baiklah, kita menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Tahu? Jadi mana lebih dulu, Allah atau firman? Sama. Barengan. Nah, barengan. Berarti Allah dan firman sama-sama. Ya kan? Dan firman, pada mulanya firman itu adalah, dan firman itu adalah Allah. Bukan berarti pada mulanya, ini yang dipahami oleh saksi Yehova. Pada mulanya, misalnya ini, pada mulanya firman itu saya ganti ya. Pada mulanya Heinze bersama-sama Yoel. Tetapi Heinze bukan Yoel. Itu yang dipahami oleh saksi Yehova. Beda toh? Kita pahami apa? Firman adalah Allah kan. Apa itu firman? Dalam bahasa Inggris, en ho logos, en ho arkel logos. Logos itu pikiran. Ya, pikiran.
Sebenarnya logos itu pikiran, jadi pikiran Allah. Apakah Allah sempat tidak punya pikiran? Tidak. Ya kan? Nah, kalau misalnya Allah pada mulanya adalah Allah yang pertama, Allah yang mula. Berarti firman itu diciptakan oleh Allah. Tidak kan? Tidak demikian kan? Allah dan firman itu adalah sama, satu kesatuan. Betul tak? Roh Kudus siapa? Pribadi Allah. Rohnya Allah kan? Iya. Firman itu apa? Pikiran Allah kan? Satu nggak? Satu. Nah, sampai sini mengerti satu kan? Iya. Firman itu adalah logos. Logos itu adalah pikiran Allah. Roh Kudus adalah roh Allah. Satu. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Firman itu keluar dari mulut Allah kan? Betul tidak? Betul. Berarti pikiran itu keluar dari mulut Allah. Nah, perkataan Allah atau pikiran Allah atau yang firman Allah itu yang keluar dari mulut Allah. Apakah Allah? Ya. Iya kan? Ya. Jadi kan kalau misalnya saya berkata, oh ini perkataannya Pak Hence. Oh ini perkataannya Pak Yoel. Kan? Betul kan? Betul tidak? Kalau misalnya teman-teman ada dalam satu ruangan, tiba-tiba saya teriak di luar. Oh, itu Pak Hence itu. Betul kan? Dari mana? Dari perkataan saya kan sudah ketahuan siapa saya. Lalu firman Allah ini masuk ke dalam rahim manusia. Rahim siapa? Rahim Maria. Betul? Sampai sini oke? Firman Allah yang keluar ini, benih Allah ini oleh Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Oke? Lalu selama 9 bulan dikandung, lahir seorang bayi. Lalu bayi ini dinamakan siapa? Yesus. Firman jadi manusia. Jadi dinamakan Yesus. Sama seperti ini. Saya lagi ngajar gini. Berarti pikiran saya keluar kan? Lewat apa? Perkataan. Perkataan saya adalah saya kan? Perkataan yang keluar dari saya adalah saya. Tidak mungkin perkataan yang keluar dari saya adalah Pak Yoel. Perkataan yang Pak Yoel keluarkan itu bukan saya. Itu adalah Pak Yoel. Sini oke? Iya, berarti waktu zamannya Thomas Aquinas, Tritunggal ini dijelaskan mungkin setidaknya seperti ini sampai disebut dengan Tritunggal, berarti bukan hanya Thomas Aquinas. Ada banyak tokoh menjelaskan tentang Tritunggal ini. Sampai hari ini pun masih banyak yang menjelaskan tentang Tritunggal. Thomas Aquinas salah satu tokoh yang juga mengungkapkan tentang Tritunggal. Itu disahkannya Tritunggal itu dalam seperti apa sih Pak? Mungkin karena ini kan tidak di Alkitab itu. Berarti ini hasil pendapat atau debat-debat seperti itu ya Pak ya? Sampai disebut Tritunggal. Sampai mungkin hasil debat itu kenapa kita pakai gitu? Padahal itu kan hasil debat gitu. Disahkan dalam konsili. Iya. Nah, konsili itu mensahkan dan mengakui
seperti yang kita pahami lewat pengakuan iman. Aku percaya Allah, aku percaya, pengakuan iman. Apakah di gereja Pak Yoel ada pernah dibacakan pengakuan iman rasuli? Kalau untuk saat ini belum. Tapi pengakuan iman Coba rasuli pelajari pengakuan iman rasuli. percaya. Itu adalah pengakuan terhadap Tritunggal itu. Di situ. Alkitab memang tidak mencatat secara khusus kata Tritunggal. Tetapi Alkitab menjelaskan di situ. Coba apa yang dikemukakan oleh Kejadian. Baiklah kita. Baiklah kita ini mewakili siapa? Pada mulanya Allah menciptakanlah, dan roh Allah melayang-layang, dan kemudian berfirmanlah Allah. Paham? Ya tidak apa-apa Beviani, keluar masuk, yang penting tetap. Saya juga rekam nanti di sini. Nah, jadi kemudian ketika Yesus lahir, kemudian Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka. Lalu kemudian turunlah Roh Kudus. Bukan burung merpati ya. Roh Kudus yang seperti burung. Bukan burung merpati. Lalu ada suara. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ada anak, ada Roh Kudus, ada suara Bapa. Lalu kemudian dalam perjanjian baru juga ketika dibaptis atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga. Ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Baca itu semua mewakili tentang adanya Tritunggal. Memang Alkitab tidak menuliskan kata Tritunggal, dicari dari kapanpun, ya mau bolak-balik, bahkan sampai mau baca sampai terbalik pun apa semua tidak ada kata Tritunggal di situ. Tritunggal itu hanya dipenamaan oleh kita manusia untuk memahami keberadaan Allah yang sesungguhnya. Bahwa Allah itu Esa dalam 3 cara keberadaan. Itu. Ya. Dan hal ini banyak diserang kepada kita. Kenapa Tritunggal? Kenapa Tritunggal? Berarti Allah kita adalah Allah, ada 3 pribadi, seperti yang disembah oleh orang agama lain, oleh kebudayaan lain. Ya. Tidak demikian. Tidak demikian. Allah kita tidak berdiri satu. Allah kita adalah Allah yang satu, tapi dengan 3 cara keberadaan. Ya. Nanti kalau mau lebih jelas lagi, coba lihat di YouTube saya tentang Tritunggal. Oke Pak, sip. Ya, oke ya. Memang Tritunggal itu Stephen Tong saja mengakui bahwa tidak ada perumpamaan yang sempurna untuk menyatakan itu. Tetapi Tritunggal itu harus dipahami dengan iman kita. Gitu. Ya, Allah kita bukan 3, tetapi Allah kita satu dalam 3 cara keberadaan. Seperti itu sebut 1 ousia, 3 hipostatis. Ousia itu rumpun, hipostatis itu jenisnya. Jadi misalnya 1 rumpun jeruk rumpunnya namanya ousianya jeruk, rumpun jeruk. Tapi kan jeruk ini ada jeruk apa? Ada jeruk mandarin, ada jeruk selayar,
ada jeruk Bali. Sama-sama jeruk? Jeruk. Tapi dalam 3 jenis yang berbeda. 1 ousia, 3 hipostatis. Oke. Ya, nanti kita akan bahas ini ya, karena ini memang akan ada tugas di situ. Ya. Nah, ini tugasnya. Ini ada 6 hal yang selalu menjadi serangan bagi kita. Yang pertama itu tentang tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang ketiga, keilahian Yesus. Yang keempat, Tritunggal. Yang kelima, bukti kematian Yesus di kayu salib. Mana buktinya? Bagi bagi agama lain itu Yesus bukan Yesus yang disalib, tetapi orang yang diserupakan. Kita harus memberikan bukti. Nah, bukti keaslian Alkitab. Banyak yang menganggap bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan. Nah, jadi ada 6 judul makalah. Dan ini dikerjakan oleh kelompok berdasarkan daerah masing-masing. Ya, kelompok berdasarkan daerah masing-masing. Kan ada dari Palu, ada dari Kota Raja, ada dari mana lagi? Palasa, dari Poso, ya, dari Motong, ya, bahkan ada yang dari Mamuju. Silakan bergabung di daerah masing-masing, kumpul sama-sama apakah lewat WA group atau apa untuk membahas ini. Ya, jadi 6 judul ini, jadi masih. Ya, nanti coba cari di grup siapa teman dari Palu, ya. Pokoknya atur sendiri. Saya tidak akan campur tangan di situ. Palu-Palu, kalau Tentena ada beberapa bisa, Poso. Tapi ingat, siapa yang cepat memilih judul, ya dia yang akan mendapatkan judul itu. Jadi saya tidak menentukan Palu misalnya ngambil apa, Motong ngambil apa, tidak. Siapa yang cepat memilih judul, dia yang akan dapat judul itu. Nah, ini. Nah, terus nanti ini akan saya masukin di dalam kelompok. Ya. Kalau ada rayon 1 yang belum membuat kelompok, yang belum ada mempresentasikan, nanti tolong gabung dengan rayon-rayon dengan daerah yang ada, ya, sama-sama. Ya, ada 6 judul dipilih, ya dipilih, bukan 6-6-nya dibuat makalah, bukan, dipilih salah satu. Jadi kalau misalnya kelompok Palu sudah memilih nomor 1, berarti itu sudah jadi judulnya kelompok Palu. Tidak boleh diambil lagi oleh orang lain, kelompok lain. Ya, baku ator jo Tentena dan Tentena, baku ator. Poso juga baku ator jo, ya. Oke, apa yang harus dilakukan? Nah, sebentar. Ya, apa yang harus dilakukan? Ini, buat makalah. Dalam makalah itu isi pembahasannya adalah untuk membuktikan, mempertahankan, dan memberitakan. Tentang apa? Topik tadi. Misalnya nomor 1 tauhid, ya buktikan, pertahankan, beritakan. Nah, di situ. Minimal 10 halaman. Minimal 10 halaman. Pendahuluan maksimal 2 halaman. Pembahasan minimal 7 halaman, kesimpulan maksimal 1 halaman. Ya. Font 12, spasi 1,5, HVS Quarto. Buat footnote, catatan kaki sumber buku. Jadi harus ada pembuktiannya. Ini diambil dari buku mana? Tahu bikin catatan kaki? Misalnya di ujung ini, kemudian dalam Word, klik insert, cari footnote di bawah. Klik itu footnote, nanti muncul nomornya, lalu kemudian di bawahnya itu, di bawah
tulis judul buku, nama pengarang, judul buku, tahun dan semuanya. Bisa dipikir lagi, Pak. Maksudnya apa dipikir ini? Ya. Bapak Ibu tentukan sendiri dalam kelompok. Kan kita ada WA grup Rayon 2 kan. Ya, baku cari jo di situ. Ya. Pokoknya baku campur saja. Kalau misalnya cuma sendiri-sendiri baku campur. Pendolo, tentena bisa masuk. Baku atur jo di grup ya. Baku atur jo di grup di situ. Nanti minta tolong Pak Anton untuk atur daerah-daerahnya. Ya, ini masuk mana, minta Pak Anton. Pak Anton masih ada di sini kali, ya. Oke. Lalu kemudian buat PowerPoint untuk dipresentasikan dan tugas makalah dan PowerPoint di email ke sini. Sebentar saya akan masukkan di dalam grup, ya. Saya akan Poso Kota cuma sendiri, gabung jo dengan Tentena atau dengan mana, ya. Gabung jo dengan Motong jo boleh, ya, terserah. Tapi jangan ke Ampana. Jadi tugas dikumpulkan sehari sebelumnya, sehari sebelum kita kuliah presentasi di email. Jadi apa yang di email? Makalah dan PowerPoint. Ya. Yo, atur jo, poso dan poso atur jo. Tugas ini adalah nilai. Jadi di situ sudah mengandung 3 unsur nilai. Ya, 3 unsur nilai. Ya, Morowali Utara silakan gabung saja. Kalau cuma sendiri, di situ sudah ada nilai tugas baca buku, tugas mid, dan tugas final. Jadi ketika Bapak Ibu membuat makalah sama-sama itu adalah tugas baca buku. Buat PowerPoint itu adalah tugas mid. Kemudian mempresentasikannya itu tugas final. Jadi satu tugas ini 3 nilai. Jadi kalau nanti dalam pertemuan selanjutnya itu adalah presentasi kelompok. Tugas ini dipresentasikan. Kalau ada anggota kelompok yang tidak hadir, berarti mohon maaf nilainya bisa kurang. Ya. Gitu. Oke. Saya kira ini bisa dipahami. Ya. Nanti sebentar saya akan bagikan ini di kelompok. Judul-judulnya silakan nanti. Pak, kalau 2 orang tapi pakai 1 Zoom bisa asal laporan. Tulis 2 nama di situ. Di Zoom itu tulis 2 nama. Ya. Misalnya siapa? Amin dan Baco Mamuju. Nah, begitu. Ya. Oke. Ya, nanti ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini sebelum saya lanjut? Karena kita selesai jam 2. Tidak ada? Materi perkuliahan ini pun saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Pak, ini pertemuannya hanya setiap hari Senin, berarti sebelum hari Senin ya dikumpulkan. Ya, jadi pertemuannya kita hari ini kita membahas teori semua. Nanti pertemuan berikutnya kita membahas tugas. Setelah itu selesai. Nah, saya tawarkan karena itu tanggal 16 atau 17. Saya tawarkan apakah kita tanggal 16 atau tanggal 17. Karena tanggal 17 itu kan libur. Kecuali ada mau upacara. Tanggal 16 ya Pak? Iya. Kita saja. Gimana? Tidak sibuk? Kalau kamu 17 upacara. Oke. Jadi 16 ya. 16. Siap. Berarti tanggal 15 tugas sudah harus dikumpul. Betul. Email. Ya.
tanggal 9.